Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan balik lagi untuk bahas requestan kalian tentunya lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan tentu saya udah baca-baca dan salah satu yang paling banyak kalian request ini adalah pembahasan seputar Artificial Super Intelligence Alliance atau dengan tikernya ya, yaitu FED nih teman-teman. Dan sebelum itu kayak biasa saya mau ingetin buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin dan mungkin punya koin maupun token favorit atau koin ataupun token yang lagi mau di-hold atau sesimpel mungkin teman-teman penasaran aja tentang POV saya seputar mungkin koin, token maupun aset tertentu, boleh feel free kalian bebas langsung aja request di kolom komen di bawah karena sesuai janji saya bakalan bacain untuk komenan teman-teman satu-satu dan yang paling banyak requestannya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya, kayak FED ini banyak banget yang request dan maka dari itu saya bakalan bahas di video kali ini. Dan kayak biasa ya, saya juga bakalan bahas banyak hal nih teman-teman seputar FED ini karena memang ini adalah salah satu token narasi AI yang menurut saya pribadi cukup menarik dan maka dari itu berhubung koin atau token narasi AI satu ini juga memang cukup menarik dan mungkin banyak yang hold ya dari token ini, mungkin boleh teman-teman yang hold dari FED ini komen di kolom komentar di bawah dan gimana kondisi portofolio kalian, apakah masih positif atau lagi drawdown gitu. Boleh komen buat teman-teman yang berkenan. Dan ya, maka dari itu di sini saya juga bakalan kasih teman-teman data yang mungkin menarik ya, seputar FED dan narasi AI-nya tentunya dan juga beberapa data lain serta, seperti biasa price action-nya juga akan coba saya kasih lihat. Dan maka dari itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, ini tepatnya di tanggal 22 Juli 2025 dan nggak berasa ya teman-teman ya, ini bulan Juli udah mendekati akhir Juli teman-teman dan, saya rasa akhir-akhir ini kayak cepet banget teman-teman waktunya. Jadi kayak, kayaknya baru tahun kemarin gitu ya, selesai gitu tahun 2024 baru selesai dan tahu-tahu sekarang kita udah di bulan Juli aja gitu, udah hampir deket di penghujung bulan Juli lagi gitu ya. Dan ya, hopefully portofolio kalian menghijau lah teman-teman dalam beberapa waktu terakhir ini, ya harapan saya seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat ya per video ini saya record, FED ini menempati posisi ke-56 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat atau kalau kita sortir lebih tepatnya dari narasinya atau dari sektornya yaitu AI and Big Data Tokens. Di sini kita bisa lihat FED ini ada di posisi atau urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada di urutan ke-6 teman-teman ya. Tepat, di bawah Filecoin dan juga Injective gitu atau INJ. Dan di sini untuk harganya per token sendiri ada di sekitaran $0,8, setidaknya per video ini saya record ya, sangat mungkin berubah di kemudian hari baik naik maupun turun. Dan di sini sebelum kita masuk ke price action ya, mungkin saya mau kasih lihat teman-teman satu data yang menarik dulu, di mana kalau kita perhatikan di sini ya, di bagian sini. Nah, ini adalah data social mindshare yang ada di market crypto saat ini, di mana kita bisa lihat ya, untuk naratif-naratifnya sepertinya mulai bergulir dan berganti teman-teman. Di mana sebelumnya kan narasi AI kita sama-sama tahu ya, menempati di posisi ke atas gitu. Namun kalau kita lihat nih narasi AI, ya kalian bisa lihat ya di sini sekarang positionnya atau posisinya dan udah mulai berganti nih buat urutan naratifnya, di mana wajar aja, naratif yang sepertinya lagi hype juga sekarang yaitu adalah salah satunya Layer One ya, yang mana kan ini wajar ya Bitcoin juga lagi all time high-nya atau lagi ATH terbaru teman-teman, ya meskipun sekarang lagi koreksi lagi sih, tapi kan hype-nya tentu terbawa gitu bagi para pelaku pasar. Kemudian Ethereum kalau teman-teman lihat juga mulai perform lagi dengan cukup positif atau cukup baik dan so on ya dan lain-lain lah. Dan maka dari itu mungkin nggak heran kalau Layer One ini menjadi salah satu narasi dengan presence share dalam 7 hari terakhir yang juga cukup signifikan gitu. Diikuti DeFi dan menariknya juga memes ya, itu juga turut sertalah dalam top 3 naratif gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah sepertinya kalau kita perhatikan, AI itu ya harus diakui ya teman-teman ya, ini by fakta atau data di sini ya kalau kita perhatikan setidaknya dari data ini dulu, kita bisa lihat bahwasannya naratif AI ini, nggak mengambil posisi lagi nih di tempat-tempat, tinggi ya atau tidak memiliki persen share setinggi sebelumnya gitu. Yang mana di kuartal 1 tahun 2025 itu kan, it's all about AI ya teman-teman ya, atau narasinya itu hampir semuanya AI dan AI teman-teman ya. Dan ya I think, cuman karena social mindshare ini ya ya AI nggak mungkin mati lah teman-teman ya, atau lebih tepatnya AI nggak mungkin redup seperti itu aja dan memang AI kan punya use case yang sangat besar ya, apalagi nanti, di real life kita juga sudah banyak terbantu dengan AI ini dan maka dari itu ya
ini cuman data social mindshare, namun teman-teman juga perlu perhatikan bahwasannya data social mindshare itu kan memengaruhi atau lebih tepatnya merepresentasikan ya, apa yang publik lihat atau merepresentasikan, ke mana sih, atensi publik itu ada gitu. Nah, itu bahasa bagusnya teman-teman. Jadi, ini kan merepresentasikan atensi dari publik ya, dan ya dengan demikian atau mungkin sesimpel kalau teman-teman lihat nih top 3 ini Layer 1, kemudian DeFi dan memes, ini banyak sekali memang token-token atau koin-koin yang ada di 3 narasi ini yang memang mungkin kalau teman-teman perhatikan lagi mengalami kenaikan gitu. Karena apa? Sesimpel ketika atensinya ke sana, maka otomatis kan liquidity-nya itu kemungkinan besar juga bakalan ke sana, teman-teman. Jadi ya teman-teman harusnya ngerti lah ya korelasinya, bukan pasti jadi misalkan, wah, DeFi lagi naik nih, pasti semua koin DeFi naik. Ya nggak gitu teman-teman ya. Karena mungkin aja ini cuma narasinya yang naik, namun ya belum tentu gitu, liquidity-nya ke sana. Dan kalaupun liquidity-nya ke sana, ya which is memang kebanyakan ya mungkin ya seperti misalkan Layer 1 teman-teman harusnya lihat Ethereum dan lain-lain juga lagi perform. Let's say liquidity-nya ke sana, mungkin belum tentu semua koin di narasi tersebut akan kebagian teman-teman ya. Bisa aja di koin-koin tertentu doang yang memang, koin-koinnya itu secara utility menarik atau mungkin kalau memes ya, dalam konteks memes itu mungkin, memes-nya juga lagi populer dan lain-lain ya, teman-teman hopefully ngerti lah maksud saya. Jadi ya intinya kayak gitu lebih kurang. Jadi belum tentu semua koin di narasi tersebut dapat kebagian liquidity-nya, tapi kemungkinan besar, koin-koin tertentu atau token-token tertentu yang memang punya quote on quote lebih bersinar lah daripada koin-koin lain itu bakalan dapat, sebagian besar liquidity-nya. Ya kayak gitulah teman-teman, lebih kurang. Dan oke, di sini kita akan coba pindah ke chart-nya dulu, di bagian sini. Nah, ini adalah chart dari Fed ya teman-teman, di mana so far Fed ini sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman nontonin video-video pembahasan saya yang sebelum-sebelumnya gitu seputar Fed ini, actually chart-nya ini nggak jauh beda teman-teman. Jadi ini sebenarnya Fed ya, so far kan dia masih membentuk kayak gini teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan nih. Nah, dia ini belum berubah teman-teman, dia masih seperti ini gitu. Nah, ya mungkin sekarang lagi begini gitu ya teman-teman ya, kalian bisa notice lah teman-teman ya, eee, untuk posisi dari Fed ini. Dan I think ya, teman-teman, selama dia masih buat seperti ini teman-teman ya, ini kan memang dia mengalami rally yang sangat signifikan nih, tapi setelah itu ya kalian bisa lihat nih, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Ya teman-teman juga harusnya ngerti lah itu, very basic atau cukup basic, tapi kalau kita perhatikan di sini, nah, let's say kita lihat di dalam beberapa pergerakan terakhir dulu ya, at least kita lihat yang bagus-bagusnya dulu nih. Yang pertama, di sini kalau kita lihat di awal-awal April mirip sama altcoin lainnya juga, ini Fed, lumayan ya, mulai perform lagi, yang mana di sini kalau kita tarik ke atas, nah ini up sekitar 100% lebih, jadi memang cukup lumayan. Tapi ya setelah itu ada koreksi tipis teman-teman, yang mana kalau let's say di sini kita pakai Fibonacci nih dalam, pergerakan yang ini. Nah, di sini kita gunakan Fibonacci ya, di pergerakan yang ini kayak gini kita tarik ke kanan, maka kalian bisa menemukan bahwasannya ini, koreksinya atau turunnya ini di kisaran area 0,618 which is wajar banget teman-teman karena memang itu adalah golden ratio dari Fibonacci. Ya hopefully teman-teman ngerti, di sini kalau saya hapus, maka kita bisa lihat sekarang dia lagi coba testing lagi atau menguji kembali ke area supply atau resistance-nya yang sebelumnya nih gagal ditembus gitu di pergerakan yang di sini. Dan ini juga merupakan area resistance yang cukup major ya. Kenapa? Simple, kalau kita lihat di sini, ya bahkan kalau kita tarik dari sebelumnya juga teman-teman pasti bisa menjumpai ya ini memang area resistance yang major. Tapi kalau kita lihat at least dalam jangka waktu dekat aja, kalian bisa lihat di sini sempat jadi resistance tepat ketika Fed belum, nanjak signifikan. Kemudian ketika dia turun nih di pergerakan yang ini nih, kalau saya coba kasih lihat teman-teman. Nah, di sini ya kalian bisa perhatikan ketika dia turun, dia ketahannya juga di area ini, teman-teman. Dan ketika dia di breakout atau di breakdown, teman-teman, jadi by the time dia di breakdown di pergerakan yang, sebelah sini, nah di sebelah sini, aduh sorry, nah di sebelah sini teman-teman, maka ya sekarang dia jadi area resistance dan sih kalian bisa lihat ini valid menahan pergerakan Fed yang sebelumnya gitu, teman-teman. Dan ya teman-teman bisa cross check sendiri, saya udah gambarin area ini sejak cukup lama dan ya masih valid gitu sampai sekarang. Dan di sini kalau kita perhatikan juga ada beberapa skenario ya yang mungkin terjadi tentunya sama Fed ini, tapi sebelumnya tentu disclaimer sekali lagi bahwasannya ini pure opini saya, bukan ajakan jual beli sama sekali, ini pure pendapat dan pandangan saya pribadi, bisa aja salah maupun keliru, maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu teman-teman. So, yang pertama di sini let's say ya, kita bahas skenario negatifnya dulu. Skenario negatif atau bearish dari Fed ini bisa terjadi apabila memang ya dia kena rejection lagi teman-teman dari, supply area di sini atau dia kena penurunan lagi lah kayak gini teman-teman ya. Kan di sini dia kena rejection nih teman-teman, yang mana kalian jangan kira nih turunnya kecil teman-teman ya. Kalau kita lihat ya ini sempat fake out sedikit ke atas bahkan buntutnya cukup panjang dan kalau kita tarik ke bawah nih kayak gini, kalian bisa lihat minusnya 45%-an teman-teman atau bahkan hampir 50% gitu. Dan
Ini drawdown yang lumayan loh ya teman-teman, apalagi buat orang-orang yang mungkin put capital-nya cukup besar di Fed ini drawdown hampir 50% itu nggak kecil teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan juga, Fed secara stokastik RSI di bagian sini dia udah mencapai, overbought atau jenuh beli. Ya memang kita nggak bisa rely sama indikator ini sepenuhnya, tapi ya memang secara umum ada kecenderungan ketika dia sudah overbought atau jenuh beli, ada chance atau potensi untuk dia slowing down nih atau tanking down, turun ke bawah lah ya teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini juga mulai terbentuk ekor-ekor yang cukup panjang teman-teman, which is ini panjangnya ke atas artinya ada selling pressure atau tekanan jual yang masuk di Fed ini teman-teman. Jadi kan ya teman-teman harusnya udah pernah saya jelasin nih, ketika ada ekor-ekor panjang ke atas seperti ini kan meskipun cuman gambar candle ya, tapi kan kalau sebagai para pelaku pasar yang bijak, kita bisa nilai nih bahwasannya, oh di area itu atau di area ketika buntut-buntutnya panjang ke atas ini, itu kan artinya ada tekanan jual yang masuk gitu dari para pelaku pasar. Sehingga secara garis besar kan artinya candle-nya tuh sempet naik ke atas, tapi somehow nih, let's say dia sempet naik ke atas sampai sini nih, somehow ada tekanan jual yang masuk, jadi turun lagi gitu ke bawah. Dan itu artinya ada selling pressure yang hadir di sekitaran area ini, teman-teman. Gampangnya kayak gitu ya. Dan termasuk yang sekarang ini nih, kalian bisa lihat nih. Nah, yang ada di sini. Ini kan artinya ada selling pressure nih yang masuk, teman-teman. Yang mana menyebabkan ekornya buntutnya panjang ke atas gitu. Dan jangan lupa ini saya time frame-nya pakai weekly loh, teman-teman ya. Jadi ini saya kasih lihat gambaran besarnya, yang mana, eee penurunan kayak gini nih, ekor-ekor kayak gini, kalau kita ukur ya teman-teman ya, nih let's say kita ukur ekornya aja nih. Nah, ini tuh belasan persen teman-teman, jadi signifikan gitu. Dan ya makanya jangan dianggap remeh gitu ya untuk, ekor-ekor yang seperti ini apalagi jika teman-teman menggunakan time frame yang cukup besar gitu. So, balik lagi ke yang tadi, salah satu skenario bearish-nya dari Fed ini adalah dia ada chance untuk turun atau koreksi atau kena rejection dari supply area-nya di sini. Konfirmasinya juga sederhana, apabila dari supply area-nya tidak berhasil di breakout dan justru yang terjadi adalah kayak gini teman-teman. Nih, kalau kalian perhatikan ya, ini, secara umum atau yang paling sering terjadi ini kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat ada candle merah yang punya ekor panjang di atas dan dia turun ke bawah gitu ya. Ya meskipun belum tentu seperti itu skenarionya, tapi ya most likely, yang sering terjadi adalah kayak gitu teman-teman, yang mana dia, turun ke bawah. Tapi intinya selama Fed ini gagal menembus supply area ini dan malah kena penurunan harga atau kena rejection atau itu representasi dari selling pressure di koin ini membesar gitu ya. Ketika dia kena selling pressure dan terkena rejection dari supply area ini, ya maka skenario ini ya akan terjadi gitu ya, atau skenario bearish-nya gitu. Intinya dia kena rejection dan gagal menembus supply area atau resistance-nya yang ada di sekitar ini teman-teman, atau yang ada di atas sini gitu ya. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka most likely ada chance juga buat memang stochastic RSI-nya turun, ya diikuti juga dengan price action-nya, dan by the time itu terjadi, ya mungkin teman-teman bisa pantau nih untuk area-area, demand atau area-area support seperti ya let's say di bawah sini gitu ya. Yang mana ini adalah area support minor sebelumnya yang berhasil, menahan pergerakan harga Fed gitu ya di sini. Kalian bisa lihat nih di bagian sini ini menjadi bottom bagi Fed nih, setidaknya lokal bottom lah ya. Dan memang sebelum-sebelumnya juga sempat nih menahan pergerakan harga Fed beberapa kali gitu. So, ya mungkin itu adalah salah satu area yang juga realistis buat teman-teman tinjau, dan kalau misalkan, let's say area ini tembus ya mungkin teman-teman baru bisa melihat atau mungkin harus juga melihat demand area atau area support major yang ada di bawah sini, teman-teman. Tapi ya let's say ya kita lihat konfirmasinya dulu untuk pertama-tama di supply area ini apakah bakalan, terkena rejection atau sebaliknya bakalan breakout gitu, teman-teman. Dan ya tadi udah skenario bearish-nya kita bahas, sekarang skenario bullish-nya, di mana skenario bullish dari Fed tentu kebalikannya adalah ketika Fed ini berhasil breakout ya dari supply area ini. Kenapa? Simple, kenapa? Karena by the time dia berhasil breakout atau by the time Fed ini berhasil breakout ya dari supply area-nya yang di sini, maka kan otomatis teman-teman, supply area atau resistance-nya di atas ini akan berubah atau shifting jadi area support teman-teman, seperti sebelumnya nih di sini. Nih ya, di sini ya. Nih sebelumnya kan di sini jadi resistance teman-teman, and then ketika dia di breakout dia, berubah jadi support atau yang kita kenal sebagai resistance become support, sehingga ketika dia testing lagi turun ke bawah, maka kalian bisa lihat nih sekarang dia jadi support atau jadi demand zone ya teman-teman ya buat Fed ini. Dan sama seperti ini teman-teman, di sini kan jadi support nih. By the time dia di-breakdown ke bawah, nah sekarang dia jadi resistance gitu teman-teman. Jadi ya sama ketika dia ada atau berhasil breakout dari supply area di sini, maka dia akan jadi support area atau jadi demand zone, dan ada chance untuk, bisa menjadi quote on quote jadi penahan ya untuk pergerakan harga Fed selanjutnya gitu. Dan ada chance juga memang Fed bakalan coba testing lagi nih ke trendline ya yang di sini, karena ini adalah trendline yang sangat di-respect ya oleh Fed beberapa waktu terakhir gitu. Di sini kalau kita perhatikan nih, beberapa kali ya dia me-respect untuk trendline ini, dan maka dari itu teman-teman juga mungkin bisa pantau trendline yang di sini. Plus di sini apabila memang,
berhasil breakout ya dari supply area dan trend line-nya yang ada di sini, ya ada chance buat Fed bisa menyentuh nih resistance selanjutnya atau resistance major selanjutnya yang ada di atas ini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitulah ya buat, Fed ini gitu, teman-teman. Dan ya oke, itu seputar prediction-nya, dan kalau kita perhatikan dari data lain juga, let's say dari CoinGlass nih di sini. Nah, ini adalah data dari CoinGlass, dan kalau kita perhatikan, ya volume memang ada peningkatan signifikan sekitar 80-an% dan open interest ya sangat disayangkan memang sedikit turun. Dan di sini kalau kita perhatikan dalam 24 jam terakhir ada, total value yang terlikuidasi sekitar 600-an ribu US dollar, hampir 700.000 ya, karena exactly-nya atau tepatnya di sekitar 696.000 US dollar yang terlikuidasi, dan ini didominasi oleh long position justru, dan ini yang saya bilang tadi ya, karena di sini kalau kita perhatikan, ya let's say kita turun nih ke daily-nya, tapi di sini teman-teman, mau atau saya mau teman-teman ingat dulu bahwasannya di weekly-nya ini masih hijau ya teman-teman ya candle-nya, meskipun tipis tapi masih hijau nih teman-teman. Dan kalau kita pindah ke daily-nya teman-teman, di sini kita pindah ke daily, nah kalian bisa lihat nih, selanjutnya di sini mulai ada red candle gitu atau candle merah gitu, sehingga gambarannya tuh kalau di weekly itu jadi kayak gini teman-teman. Nah udah merah sekarang teman-teman ya, dan wajar meskipun memang secara overall nih dalam pergerakan yang di sini ya, kita let's say kita ambil pergerakan yang di sini doang, ini masih naik, tapi ekor panjang ini teman-teman, karena tadi data diukur dalam 24 jam terakhir, ekor panjang tersebut itu, sangat-sangat memengaruhi total value yang terliquidasi ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang mungkin ambil posisi long ketika di pucuk sini teman-teman dan kena drawdown seperti ini, ya mungkin wajar aja ya kalau, orang-orang tersebut kena yang namanya margin call teman-teman atau kena liquidation. Dan ya, maka dari itu, buat teman-teman yang mungkin juga trade di derivative market atau di futures lah ya, itu sangat besar harapan saya untuk kalian manage, portofolio dan resiko kalian, dan buat kalian yang pakai tools seperti leverage juga ya bijak-bijak aja teman-teman pakainya. Saya nggak bisa ngomong banyak, tapi ya hopefully teman-teman bijak pakainya karena itu cuman tools, dan, semua manajemen resikonya itu ada di tangan kalian gitu ya. Dan oke, di sini kalau kita balik lagi, let's say ke sini teman-teman, kita pindah dulu deh ke bagian analitiknya di bagian sini. Maka kita bisa lihat buat Fed di kuartal 2 sebelumnya ya, itu dia closing dengan return cukup positif sekitar 48,9% secara rata-rata, which is, good lah ya, lumayan teman-teman, daripada minus gitu ya. Karena di kuartal 1 sebelumnya kan dia minusnya cukup signifikan gitu, minus 64,2% untuk salah satu koin yang udah hampir masuk top 50 bahkan ya. Tadi kalau kita lihat nih di koin market cap nih dia posisi ke-56 loh teman-teman, dan itu nggak kecil, dan minus segini tuh signifikan loh teman-teman ya, apalagi buat para holdernya gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga per kuartal 3 kali ini ya mungkin nggak bisa dibilang kuartal 3 full lah ya, karena ini baru bulan Juli teman-teman. Jadi di bulan Juli ini at least ya, per tanggal 22 Juli tahun 2025 ini dia menempati posisi, atau sorry bukan menempati posisi, kok menempati posisi teman-teman jadinya. Dia positif 17,9% gitu. Jadi ini udah cukup oke sebenarnya, cukup positif lah ya, at least dibuka dengan cukup positif gitu di awal bulan Juli. Meskipun kita nggak bisa nilai nih atau kita nggak tahu selanjutnya gimana, atau bahkan, ini bulan Juli masih ada beberapa hari lagi, masih ada seminggu ke depan lagi teman-teman. Kita nggak tahu nih apakah dia bakal closing dengan return yang positif atau justru ada chance buat return-nya justru balik nih jadi merah lagi, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi gimana pendapat teman-teman semua gitu ya seputar, Fed ini mengingat di 2 bulan Juli sebelumnya, yaitu di tahun 2023 di bagian sini nih, tahun 2023 dan, 2024 nih di sini, itu return-nya merah gitu di bulan Juli. Menurut kalian gimana nih? Apakah Fed ini ada chance buat closing positif di bulan Juli atau jadi katalis yang positif lah ya, atau jadi awal yang baik di kuartal 3 kali ini? Atau justru menurut kalian kayaknya Fed nih bakal turun lagi deh Bang gitu ya di bulan Juli ini, mengingat dia ada di resistance dan lain-lain? Kasih argumen kalian, kasih pendapat kalian boleh di kolom komentar di bawah, dan ya siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan anyway jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, gampang kalian tinggal request aja di kolom komentar di bawah, dan kayak janji saya bakal bacain satu-satu, dan yang paling banyak request-annya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepat ya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.